sembako dikenakan pajak gitu kan ya Pak ya. Ya, Nah ini boleh Pak cerita latar belakangnya kita angkat tema ini tuh apa? kalau sudah PKP nanti membuat faktur pajak tadi Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan pajak semua apa kabar? Bertemu kembali bersama saya Ida Laila. Kawan pajak kini tengah menyaksikan dan mendengarkan podcast Katalog Gue Kanwil DJP Banten, tempat kawan pajak curhat, dialog dan sharing mengenai isu-isu terkini tentang perpajakan serta peraturan-peraturan perpajakan terbaru bersama para pakar, para tokoh dan stakeholders Kanwil DJP Banten. Nah, kawan pajak semua, kali ini Katalog Gue menghadirkan seorang penyuluh pajak ahli muda dari KPP Madya 2 Tangerang. Beliau adalah Bapak Sapardi. Baik, apa kabar Pak Sapardi? Baik Ibu. Baik ya Pak. Ya. Nah hari ini Pak, teman-teman atau kawan pajak akan mendengarkan tema tentang apa nih Pak? Iya, hari ini kita mungkin mau membahas yang awalnya itu memang isunya agak apa ya Bu, viral gitu ya dulu ya, PPN sembako itu Bu, Oke, PPN wah sembako. ini menarik sekali karena dulu sempat ramai sekali Pak ya, sembako dikenakan pajak gitu kan ya Pak ya. Iya. Nah ini boleh Pak cerita latar belakangnya kita angkat tema ini tuh apa Pak? Jadi kita membahas PPN sembako karena ini kan di negara kita itu kan sedang ada pandemi kemarin ya, sedang ada pandemi, terus otomatis kan penerimaan pajak kita kan otomatis ngedrop karena banyak penerimaan pajak yang dialihkan untuk membiayai pandemi kemarin ya. Baik. Makanya untuk saat ini untuk memperluas basic pajak kita, kita itu tadi yang tadinya tidak dikenai PPN sekarang dialihkan ke dikenai. Tapi nanti pasti ada fasilitas karena kan ini kan menyangkut hajat hidup orang banyak gitu ya. Untuk PPN-nya ini diatur di 16B itu diberikan fasilitas dibebaskan untuk PPN sembako itu. Ya. Jadi sembako ini kena PPN tapi dibebaskan begitu ya posisinya, dan ada di aturannya itu di pasal 16B Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Berarti ini memang gongnya awalnya itu dari Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, di mana salah satu pokok aturannya itu adalah tentang PPN itu ya Pak ya, dan sembako ada di situ. Iya, di situ sih nggak disebutkan sembako secara spesifik itu tidak Bu. Tapi di situ disebutkan barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak gitu Bu. Nah, di dalamnya itu di situ ada sembako ya, sembako itu ya. Meskipun nggak semua sembako masuk di situ gitu. Ya, Oke. Dan memang aturannya yang dulunya seperti apa, sekarangnya kayak gimana tuh Pak? Perubahannya seperti apa? Aturan yang lama itu Bu, ini aturan yang lama, Undang-Undang Perubahan Nomor 42 tahun 2009 Bu ya. Di situ disebutkan ada banyak barang ya di situ ya, ada 4 item, salah satunya ya tadi barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat banyak itu tidak dikenai PPN. Termasuk juga di situ ada jasa yang tadinya tidak dikenai PPN, kemudian dimasukkan ke objek PPN gitu. Salah satunya mungkin yang ramai juga itu jasa pendidikan. Jasa pendidikan itu tadinya kan tidak dikenai, sekarang masuk ke komponen jasa kena pajak gitu. PPN atas sembako ini dikenakan karena tadi backgroundnya karena kondisi Indonesia selepas pandemi ini memang membutuhkan sekali penerimaan ya. Iya. Penerimaan pajak. Iya betul. Di samping itu juga untuk ini Bu, untuk kepastian juga ya, kepastian aturannya itu sendiri ya, yang tadinya itu
setahu saya sudah 2 kali dilakukan uji material masalah sembako ini. Yang pertama itu diajukan ke Mahkamah Agung, itu terkait penjelasan yang 4 ayat 2 tadi Bu, yang kenapa cuma 11 item gitu ya. Padahal di luaran itu kan masih banyak yang barang yang sangat dibutuhkan rakyat banyak itu banyak itu. Contohnya mungkin ikan sama kacang-kacangan itu kok kenapa nggak dimasukkan di situ? Kan banyak digugat. Terus yang kedua itu uji materi ke Mahkamah Konstitusi juga, itu juga pernah dilakukan oleh Kadin itu malah itu. Terkait produk pertanian. Di produk pertanian kan juga banyak yang barang kebutuhan pokok juga itu. Itu juga digugat, dia tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya itu, otomatis kan menambah produksi mereka itu. Nah, itu tadi tujuannya tadi untuk kepastian hukum tadi Bu. Di samping meningkatkan perekonomian untuk kepastian hukum. Kepastian hukum tadi. Nah, sebetulnya yang berarti posisinya ini sembako ini dibebaskan PPN ya Pak ya? Ya, saat ini memang dibebaskan. Cuma kita mungkin sambil menunggu aturan turunannya gitu. Sampai sekarang juga belum dijelaskan secara rinci gitu ya, mana-mana produk bahan kebutuhan pokok yang dapat dibebaskan tadi secara rinci itu memang belum ada aturan turunannya gitu. Tapi itu tadi masih bisa melihat yang aturan lamanya gitu. Aturan lamanya ya kayak beras, padi itu memang jelas tidak dikenai tadinya. Dengan merujuk ke situ ya otomatis nanti itu dibebaskan. Ini berarti ini akan terlibat sekali nih para pedagang sembako nih. Ini kan luar biasa banyak sekali pedagang sembako di Indonesia. Apa implikasinya dari Undang-Undang HPP ini terkait PPN sembako terhadap para pedagang sembako ini? Mungkin kawan pajak ingin tahu. Ya, otomatis nanti akan berpengaruh ke ke pedagang sembako ya. Tadinya kan barang-barang yang dijual itu kan kalau sembako tadi kan tidak dikenai gitu ya. Tidak dikenai, otomatis dia tidak ada kewajiban untuk lapor PPN gitu ya. Untuk lapor PPN otomatis dia tidak perlu PKP gitu. Nah, dengan adanya sembako ini masuk ke barang kena pajak, meskipun tadi dibebaskan itu ya. Nanti kalau omset pedagang tadi sudah mencapai batasan di atas pengusaha kecil yang omsetnya 4,8 miliar setahun itu dia wajib PKP dan nanti juga melaporkan penjualannya gitu. Nah, jadi kawan pajak semua yang punya profesi sebagai pedagang sembako nih, mulai deh datang nih ke kantor pajak, tanya-tanya nih apakah sih sudah PKP atau belum, karena nanti harus penjualannya itu harus dilaporkan walaupun dibebaskan ya PPN-nya ya. Terus gimana Pak? Ada himbauan mungkin untuk teman-teman kawan-kawan pajak yang punya usaha ini? Ya, saya menghimbau untuk terutama pedagang sembako tadi ya Bu ya. Pedagang sembako tadi untuk melihat kembali omset hariannya. Apakah sudah mencapai batasan omset yang di atas 4,8 tadi. Kalau sudah mencapai batasan itu nanti segera mendaftarkan diri ke KPP terdekat untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan nanti melaporkan setiap bulan omset tiap bulannya. Dan itu tadi kalau sudah PKP kan kalau menjual barang ke konsumen atau mungkin ke distributor itu kan dia wajib membuat faktur pajak. Nah, nanti kalau sudah PKP nanti membuat faktur pajak tadi. Tapi kan tadi kan dibebaskan untuk barang itu tadi Bu.
nanti kodenya berbeda dengan barang kena pajak lainnya. Oke. Kalau pajak lainnya kan ada 010 gitu Bu. Kalau untuk bendara kan 020. Nanti kalau untuk yang dibebaskan ini nanti kodenya 080. Oke. Berarti ini kawan pajak semua yang punya profesi sebagai pedagang sembako, coba dilihat lagi omsetnya apakah dalam 1 tahun itu sudah mencapai 4,8 miliar atau belum. Karena kalau sudah mencapai 4,8 miliar, kawan pajak wajib menjadi pengusaha kena pajak dan wajib memohon kepada kantor pelayanan pajak di mana kawan pajak terdaftar untuk segera dikukuhkan sebagai PKP. Namun memang seperti yang Pak Sapardi tadi sampaikan, kalau sudah sudah menjadi seorang pengusaha kena pajak, maka kawan pajak memang ada kewajiban berikutnya, yaitu melaporkan PPN ya Pak ya setiap bulan, dan juga wajib membuat faktur pajak. Ini mungkin PR banget nih buat kawan pajak semua nih. Aduh, faktur pajak kayak gimana sih bikinnya? Aduh, bingung deh. Kok tambah bingung gitu. Pakai kode tadi 080 dan sebagainya nih. Boleh nih Pak Sapardi untuk membantu kawan pajak, apa yang bisa teman-teman dari kantor pelayanan pajak lakukan nih? Ya nanti mungkin Bapak Ibu kawan pajak yang seandainya tadi omset sudah mencapai batas itu, terus datang ke KPP, terus nanti daftar. Nanti seandainya ada kesulitan, mungkin cara pembukuan atau cara membuat fakturnya gimana, nanti pasti akan dibantu petugas di KPP itu nanti. Oke, di kantor pelayanan pajak juga ada petugas-petugas yang siap untuk membantu kawan pajak ya. Terima kasih banyak Pak Sapardi atas kehadirannya hari ini. Kawan pajak semua sudah mendapatkan informasi mengenai PPN sembako, mulai dari aturannya sampai bagaimana sih caranya supaya bisa menjadi seorang pengusaha kena pajak dan berkontribusi bagi negara Indonesia. Demikian Bapak, terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatian kawan pajak semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga ikuti semua media sosialnya Kanwil DJP Banten, yaitu di @pajakdjpbanten. Demikian kawan pajak semua, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.